Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Devin Erlangga dari tim KKN UNY Bangun Jiwo 2020. Saat ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pengrajin wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Kelurahan Bangun Jiwo. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai Bapak Sukino tentang apa saja seluk-beluk ataupun berbagai hal yang berkaitan dengan kerajinan seni wayang kulit ini. Nah, pertama-tama perkenalkan Pak, saya Devin dari tim KKN UNY. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan untuk kami wawancarai pada kesempatan hari ini. Mungkin saya ingin jelas tahu dulu sebenarnya Bapak Sutikno ini dalam kerajinan wayang kulit ini awalnya seperti apa? Kalau awalnya dulu saya berhubung saya tidak punya pekerjaan lain, itu saya keinginan bikin kerajinan wayang. Itu sekitar tahun 70-an, kurang lebih 70 saya belajar di tetangga saya. Itu selama 3 tahun, lantas 3 tahun udah jadi, udah merasa bisa, saya terus pergi ke kota, cari pengalaman sama cari keuntungan kan gitu. Lantas itu sekitar tahun 84 saya mulai bekerja sendiri di rumah. Mulai 84 itu saya bekerja di rumah, lantas bikin kerajinan sendiri. Lah itu sama teman-teman itu di kota juga hasilnya diambil ke kota, jual ke kota. Itu ayo itu mulai belajar kira bekerja mandiri Mas. Itu dulu waktu 1970 itu ya di Padukuhan Gendeng ini Pak ya? Itu saya belajar di tempat tetangga saya itu, mulai belajar sampai 3 tahun. Setelah itu ke kota Jogja. Cari pengalaman dulu, sama cari uang Mas. Cari uang. Itu di sana agak lumayan kurang ya saya pulang berdiri sendiri di rumah. Itu tadi dari ceritanya Pak Sutikno secara pribadi. Kalau saya boleh tahu, kalau asal mula awal kenapa bisa masyarakat di Padukuhan Gendeng ini berkreasi dengan membuat wayang kulit, itu ceritanya dulu pertamanya gimana? Itu dulunya yang namanya Mbah Pujo. Mbah Pujo itu yang pertama bikin wayang itu namanya Mbah Pujo Soekarto. Itu di sini ada satu orang itu yang bikin wayang, bikin kerajinan dari kulit. Lantas ada tetangga, ada saudara, ada adik-adiknya semua belajar. Nah itu kalau saya diurutkan dari pertama itu saya termasuk cucu pengrajin Mas. Cucu pengrajin. Berarti pengrajin pertama itu dari kakeknya Pak Sutikno ya? Itu tahun berapa itu Pak? Kalau sekitar tahun saya kurang tahu ya Mas. Itu saya belajar itu udah ada generasi ke-3. Itu. Berarti tadi Mbah Pujo Soekarto ya Pak ya? Untuk salah satu tokoh yang pertama kali membawa kerajinan kulit wayang ini bisa sampai menjadi ciri khas dari Padukuhan Gendeng. Sama semua warga di sini diajak senang bikin wayang itu Mas. Ya, siap. Kemudian bisa nggak Pak kami dijelasin tentang bagaimana sih langkah-langkah awal dalam pembuatan wayang kulit ini sehingga bisa jadi hasil yang bagus dan sesuai standar selama ini? Ya, kalau mulai bikin wayang itu pertama-tama ini
kulit masih kulit utuh itu. Ini ya Pak ya? Kalau kulit utuh ini Kulit apa ya Pak? kulit kepul ini. Kerbau ya? Jadi semua itu kulit begitu untuk wayang bisa, tapi yang paling bagus kepul Mas. Oh ya. Misalnya kalau kita bandingkan antara kulit sapi dan kulit kerbau, perbedaannya gimana ya Pak? Kalau kulit sapi itu yang sudah di plak-plakan, itu kalau kulit sapi itu biasanya kalau kena dingin kena cuaca panas itu Mas mengkolat. Oh iya. Berarti memang nggak stabil ya? Nggak stabil, ya, kena cuaca nggak stabil. Kalau ini kena cuaca apapun stabil Mas. Tetap seperti bentuknya gitu ya Pak. Jadi memang kalau wayang biar lebih indah, lebih bagus aja gitu Pak ya. Itu kalau udah seperti ini, itu dicorak, digambar. Dipola. Itu mau bikin apa, itu tinggal dicorak dulu. Kalau udah dicorak, nanti lalu dibikin wayang, namanya dibedah. Pertama dibedah. Jadi bedah itu dipinggiri Mas. Pinggiri, kalau udah dipinggiri, nah itu ditata. Ditata itu Ditata itu seperti yang ini Mas. Ya ini yang ini namanya ditata. Nah, ini mau bikin apa, misalnya bikin wayang apa itu kan seperti ini. Jadi tinggal yang mau ngesak yang mau pesen apa, misalnya pesen wayang Janoko apa itu tinggal dicorak yang ini, yang kulit yang bagus gitu. Kalau untuk penokohannya sendiri Pak, ini sebelum misalnya dulu Bapak itu ada pelajaran teorinya dulu nggak Pak? Kalau misal tokoh ini tuh harus ada unsur ininya, misalnya ada belangkon yang seperti apa, bentuk hidung yang seperti apa? Oh ya ada Mas. Misalnya seperti Bambang itu harus hidungnya harus lincip atau namanya orang-orang yang bangil itu loh. Bangil. Nah, kalau misalnya mau bikin yang bukan Bambang ini seperti ini Otaseno, Anoman itu kan mukanya lain-lain Mas. Jadi tinggal permintaan itu. Berarti memang sebelum prakteknya itu sendiri ada memang teori yang harus diajarkan tentang bagaimana mimik muka yang harus dibuat, kemudian bentuk tubuh sama bentuk ini motif pakaian. Motif pakaian misalnya yang mau, kalau yang ini kan tidak ada namanya selendang. Kalau di sini bukan selendang, namanya sampir Mas. Nah, sampir ini kan namanya sampir. Ini namanya jare ini namanya macam-macam. Ada nama-nama masing-masing ya? Misalnya ini yang tengah ini namanya parang kritik, yang ini parang bam jeruk, kayak gitu. Jadi satu wayang ini bermacam-macam karakter tataan. Kalau ini tokoh apa ya Pak ya? Soalnya saya lihat di bawahnya ada kayak lembu, sapi gitu. Tokohnya tokoh Bathara Guru Mas. Bathara Guru. Bathara Guru. Ini tempatnya namanya Dewa ya Mas. Dewa. Ini Dewa, kalau ini Dewa. Nah ini kan sapi itu namanya tumpangannya Bathara Guru. Setelah terakhir tadi kan yang tata ya Pak ya? Setelah itu ada proses apa lagi Pak? Kalau yang setelah ditata selesai itu, kalau sekarang lebih indah, lebih bagus itu diamplas dulu Pak. Diamplas dulu sampai halus. Kalau udah halus baru didasari warna. Warna putih apa kuning. Cat yang digunakan biasanya jenis apa Pak? Ini cat, kalau dulu cat itu cuma pakai siwit. Nah, sekarang berhubung ada perkembangan baru, kualitas ada yang lebih bagus. Sekarang pakai cat biasa, cat tembok. Cat tembok biasa. Cat tembok namanya khusus tembok cat tembok. Yang bahan air atau minyak? Bahan air. Bahan air. Yang baru tapi yang bagus. Yang bagus, bukan cuma cat enggak, harus yang bagus. Biar bertahan lama juga ya Pak. Itu lantas itu ada proses penjemuran nggak Pak setelah itu, atau hanya didiam di angin-angin? Enggak, kalau
kasih warna itu udah ada penjemuran Mas. Oh, langsung gitu aja langsung ya? nanti udah kering baru diwarna lagi itu. Oh, untuk proses pewarnaannya berapa langkah? Nah ini tergantung Mas, tergantung macam-macam corak pakaian. Oh iya. Oh, iya. Kalau itu ya cuma dari apa? Warna itu yang kuning, pertama putih, kuning, hijau, biru. Nah itu di kombinasi sama warna-warna ini. Hasilnya seperti ini. Iya. Ya tadi bahan-bahannya untuk kalau yang ini Pak, Apa? yang Ya ini tanduk Mas. tanduk. Ini tanduk. Jadi semua wayang ini sebetulnya dari usaha kebun semua, ya. Nah, kalau dulu belum ada apa Mas, belum ada perkembangan baru ini dari kulit Mas. Engselnya itu ya Pak ya? Dari kulit. Dari kulit. Sekarang ada perkembangan baru itu apa? Dikasih tulang. Nah, tulang ada perkembangan baru lebih bagus lagi dibikin apa kuningan Mas. Dari kuningan. Nah, ini kuningan. Kalau yang kuningan juga. Kalau ini sekarang apa ini Pak? Kuningan. Sudah kuningan ya sekarang. Kuningan ini. Kalau ini dulu kalau yang belum apa kurang dari bahan kebo ini tidak ada istilah sambungan Mas. Berhubung sekarang ya berkurang tanduknya, ini sekarang disambung-sambung. Sambungan. Kalau untuk proses menyambungnya itu pakai apa? Itu kalau saya berhubung kemarin itu apa ada kelompok paguyuban itu sudah mendatangkan bikin kapit. Itu prosesnya juga seperti tukang-tukang biasa itu dipasang Mas. Oh ya. Jangan dipikir dipasang, tapi sabunnya pakai lem biasa itu. Lem biasa ya? Nah, lem biasa, lem kok, lem apa itu bisa melekat ini dan tidak bisa putus lagi. Kalau saya boleh tahu kan dari kelurahan kan ada yang namanya kaji gelem. Memang. Tapi kalau untuk yang khusus untuk wayang kulit apakah ada nama paguyubannya sendiri? Ada. Namanya apa ya Pak? Namanya paguyuban apa lali, saya ketawa juga lali. Paguyuban kalau dulu namanya paguyuban Margono. Sekarang ganti lagi ya, ganti lagi namanya paguyuban Ngudi Mulyo. Ada makna khusus nggak Pak dari nama? Kalau itu Ngudi Mulyo itu kemarin sama teman-teman sama pengurus Ngudi Mulyo itu dikatakan Ngudi kamulyaning pengrajin kan gitu. Bisa apa pengrajin itu harus bisa apa berbangkit, bisa berkembang lebih besar lagi. Itu kan kemarin juga pernah namanya lesu Mas. Nah, jadi tidak ada perkembangan untuk pengrajin. Nah itu lantas sama teman-teman mengadakan paguyuban itu. Nah begitu sekarang itu ada musibah COVID itu sekarang baru lemah lagi, belum ada pertemuan lagi, belum ada perkembangan lagi. Selama ada COVID belum ada pertemuan. Jadi kalau untuk yang ini kan pandemi COVID-19 kalau saya boleh tahu tentang pemasaran sebelum dan sesudah pandemi COVID itu seperti apa ya Pak ya? Kalau sebelum ada COVID ini pemasaran rata-rata aja Pak. Rata-rata aja. Sekarang berhubung ada musibah ini ya pengrajin. Biasanya dijualnya ke mana aja nih Pak? Di dalam negeri aja itu ke wayangan aja. Terus kalau yang ke luar negeri itu bisa sampai kemana aja? Kalau dulu belum ada ini, itu di dalam negeri juga ada, di luar negeri juga ada. Ya lantas ada yang orang luar negeri juga belajar di sini juga ada. Yang datang ke sini langsung ya Pak ya? Yang ada tamu yang dari luar negeri juga ada yang di sini ada. Nah, tapi sekarang
biarpun orang-orang pribumi pun tidak ada yang masuk ke kerja ini Mas. Kalau biasanya kok ke luar negeri, ke negara apa aja Pak biasanya peminat dari wayang kulit ini? Kebanyakan dari Jepang Mas. Jepang yang paling banyak Jepang, ya, Pak, ya? Jepang sama Belanda itu yang sering kesini. Berarti memang negara-negara yang dulu pernah dekat sama negara kita ya Pak ya, penasaran dengan gimana budayanya lagi gitu ya. Oke. Kalau saya boleh tahu Pak, ini kan Bapak waktu zaman dulu, waktu pertama produksi kan masih generasi ketiga. Setelah perkembangan zaman ini kan ada generasi selanjutnya gitu Pak. Dari Bapak ataupun dari pihak paguyuban wayang kulit di sini sendiri yang tadi Muti Mulyo tadi, apakah ada proses regenerasi untuk generasi-generasi baru yang nantinya diharapkan bisa melestarikan kebudayaan wayang kulit ini? Sebetulnya ada Mas. Ada. Tapi sekarang yang saya mulai malah dari anak-anak pelajar dari SD Mas. SD ya, dari sedini mungkin. Kalau yang dari anak-anak tetangga sekarang kayaknya belum ada yang minat bikin wayang. Masalah kalau bikin wayang itu susah Mas, susah, kurang hasilnya kurang. Nah itu. Jadi memang kalau wayang itu bukan mencari keuntungan yang besar, tapi ya juga cari untung, tapi tidak seperti itu. Yang penting cari bikin wayang yang lebih bagus, ya bisa menguri-uri kebudayaan khususnya wayang kulit itu. Jadi prinsip Bapak kalau mengambil keuntungan itu memang harus sesuai dengan standar yang harus bisa diterima dengan orang lain gitu ya Pak? Iya, kalau bikin wayang itu harus yang bagus, kualitas yang bagus, dan nanti keuntungan bisa kelihatan. Kalau cuma asal-asalan ya juga bisa, tapi ya jarang-jarang yang bisa kayak itu. Memang kembali lagi ke kredibilitas dan produknya itu sendiri ya Pak? Oke, baik Pak, terima kasih atas sharing informasi ke kaminya. Saya harap ada pesan terakhir kepada mungkin generasi muda kita saat ini tentang pentingnya untuk merawat kebudayaan wayang kulit ini. Ya, kalau saya pengennya anak-anak setelah saya nanti bisa meneruskan budaya Jawa, khususnya wayang kerajinan itu harus diuri-uri jangan sampai punah. Nah, dulu orang-orang tua dulu lemuti budaya ini memang sulit. Nah, sekarang monggo anak-anak yang belum tahu tentang wayang, monggo belajar masalah wayang ini. Namanya wayang itu kan budaya Jawa. Nah, itu bisa dilestarikan, sama nanti kalau misalnya khususnya dari kampus-kampus atau dari mana, kalau bisa harus bisa mendukung masalah ini, yaitu masalah kebudayaan Jawa ini. Baik, terima kasih waktunya Bapak Sukino, ucapkan terima kasih. Sama-sama. Semoga pesan-pesannya didengar dengan anak-anak muda saat ini sehingga cita-cita Bapak itu bisa terrealisasi. Amin. Oke, baik teman-teman, wawancara kami dengan Bapak Sukino sudah selesai. Nantinya apa yang kami lakukan ini adalah salah satu bentuk wujud dukungan kami terhadap pengrajin lokal tentang eksistensi kebudayaan wayang kulit khususnya di Padukuhan Gendeng ya, di Padukuhan Gendeng, Kelurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.